Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mereview kembali mengenai praktikum biologi umum modul 3 yang berjudul pengamatan tumbuhan. Adapun tujuan dari praktikum ini yaitu pertama, membandingkan struktur morfologi akar, batang, daun, dan bunga pada tumbuhan monokotil dan dikotil. Yang kedua, membandingkan struktur anatomi akar, batang, daun, dan bunga pada tumbuhan monokotil dan dikotil, serta menggambarkan berbagai alat reproduksi pada tumbuhan. Yang pertama yaitu morfologi tumbuhan. Tumbuhan ini terbagi menjadi dua, yaitu tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil. Pada tumbuhan monokotil itu merupakan tumbuhan yang memiliki biji berkeping satu, contohnya yaitu jagung. Dan untuk tumbuhan dikotil, dia ini merupakan tumbuhan yang memiliki biji berkeping dua, contohnya yaitu kacang hijau. Untuk pengamatan morfologi tumbuhan, adapun perbedaan tumbuhan monokotil dan dikotil dapat dibedakan dari bagian morfologinya meliputi akar, batang, dan daun. Morfologi akar. Untuk tumbuhan monokotil ini memiliki sistem perakaran serabut. Adapun bagian-bagiannya yaitu leher akar, akar primer, akar lateral, rambut akar, ujung akar, dan tudung akar. Untuk tumbuhan dikotil ini memiliki sistem perakaran tunggang. Adapun bagiannya yaitu pangkal akar, batang akar, cabang akar, rambut akar, dan ujung akar. Morfologi batang. Pada tumbuhan monokotil ini memiliki batang yang basah atau herbaceous yang beruas, sedangkan tumbuhan dikotil ini memiliki batang yang berkayu atau lignosus yang berkambium. Morfologi daun. Pada tumbuhan monokotil ini memiliki pertulangan daun sejajar atau melengkung. Adapun bagian-bagiannya yaitu ujung daun atau apex, helai daun atau lamina, urat daun atau veins, tulang daun atau midrib. Untuk tumbuhan dikotil ini memiliki pertulangan daun yang menyirip atau menjari. Adapun bagian-bagiannya yaitu ujung daun atau apex, tepi daun atau margin, helai daun atau lamina, pangkal daun atau base, urat daun atau veins, tulang daun atau midrib, dan tangkai daun atau petiole. Selanjutnya, anatomi tumbuhan. Adapun pengertian dari anatomi yaitu ilmu biologi yang mempelajari struktur dan organisasi bagian-bagian tubuh makhluk hidup yang saling berhubungan satu sama lain meliputi jaringan sel, organ, dan sistem organ. Pada pengamatan anatomi tumbuhan ini, terdapat beberapa organ tumbuhan yang akan kita amati bagian anatominya meliputi akar, batang, dan daun. Anatomi akar. Adapun bagian-bagian dari anatomi akar yaitu jaringan epidermis, korteks, endodermis, jaringan pengangkut xilem dan floem, serta stele. Kemudian, adapun yang membedakan dari tumbuhan monokotil dan dikotil yaitu pada tumbuhan monokotil terdapat empulur, sedangkan pada tumbuhan dikotil tidak memiliki empulur. Anatomi batang. Adapun bagian-bagian dari anatomi batang yaitu jaringan epidermis, jaringan pengangkut xilem dan floem. Nah, perbedaan antara tumbuhan monokotil dan dikotil yaitu pada jaringan pengangkut xilem dan floem. Untuk tumbuhan monokotil, dia memiliki jaringan pengangkut xilem dan floem yang tidak teratur, sedangkan pada tumbuhan dikotil itu memiliki struktur jaringan pengangkut xilem dan floem yang teratur, serta adapun perbedaan yang lain yaitu pada tumbuhan dikotil memiliki empulur, kambium, dan korteks, sedangkan pada tumbuhan monokotil tidak memiliki empulur, kambium, dan korteks. Anatomi daun. Adapun bagian-bagian dari anatomi daun yaitu jaringan epidermis, mesofil, stomata, sel penjaga, jaringan pengangkut xilem dan floem, dan rongga udara. Adapun yang membedakan antara tumbuhan monokotil dan dikotil yaitu pada mesofil tumbuhan monokotil itu tidak terdiferensiasi, sedangkan pada tumbuhan dikotil yaitu memiliki mesofil yang terdiferensiasi, di mana pada mesofil ini terdapat jaringan palisade dan bunga karang.
Selanjutnya, organ reproduksi pada tumbuhan. Alat perkembangbiakan pada tumbuhan terbagi atas dua, yaitu alat perkembangbiakan secara vegetatif dan alat perkembangbiakan secara generatif. Alat perkembangbiakan secara vegetatif atau tanpa proses perkawinan meliputi akar, batang, dan daun. Sedangkan alat perkembangbiakan secara generatif atau melalui proses perkawinan meliputi bunga, di mana alat perkembangbiakan ini hanya terdapat pada tumbuhan berbiji. Selanjutnya, morfologi bunga. Adapun morfologi bunga meliputi benang sari atau stamen, kepala sari atau antera, mahkota atau corolla, kelopak atau calyx, dasar bunga atau reseptakel, kepala putik atau stigma, tangkai putik atau stilus, bakal bunga atau ovarium, tangkai bunga atau rachis pedunculus. Bunga terbagi menjadi dua, yaitu bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Bunga lengkap adalah bunga yang memiliki seluruh organ morfologi bunga, sedangkan bunga tidak lengkap adalah bunga yang tidak memiliki salah satu dari organ morfologi bunga. Reproduksi pada bunga. Nah, pada bunga terdiri atas dua alat kelamin, yaitu alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Alat kelamin jantan meliputi kepala sari dan benang sari. Alat kelamin betina meliputi kepala putik, tangkai putik, dan ovarium. Adapun tahap reproduksi pada bunga yaitu dimulai dengan tahap penyerbukan, di mana serbuk sari menempel pada kepala putik atas bantuan angin, air maupun serangga lain. Lalu serbuk sari masuk ke dalam ovarium dan terjadilah proses pembuahan. Selanjutnya, perbedaan bunga monokotil dan dikotil. Pada bunga monokotil itu memiliki kelopak dengan kelipatan 3. Contohnya di sini yang saya ambil yaitu bunga matahari. Kemudian untuk bunga dikotil ini memiliki kelopak dengan kelipatan 5 atau 4. Di sini saya mengambil contoh yaitu bunga kembang sepatu.